Saudari, kita mulai pendalaman Alkitab kita minggu ini, masih kelanjutan dari tema yang sebelumnya, yaitu didudukan bersama Kristus, seated with Christ, bagian ketiga, saudari. Ya, kenapa tujuannya? Tujuannya supaya kita bisa mempercayai Tuhan dalam semua masa kehidupan kita, ya. Dan review dari minggu kemarin bahwa ketika kita didudukan di dalam Kristus, itu terjadi ketika kita percaya Tuhan, ya, percaya menerima Dia, kita mati dan dibangkitkan bersama Dia, saudari. Oleh sebab itu kita butuh pengenalan akan Yesus Kristus, ya, sehingga ketika kita baca firman, jangan sekedar baca janjinya atau kuasanya aja, tapi juga kenalilah hatinya, karakternya, kasihnya, saudari, ya. Karena firman itu adalah tentang pribadi Allah. Jadi pribadi Allah bukan hanya kuasa doang, tetapi juga kerinduan hatinya, ya, dan sebanyak hal yang di dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah belajar bahwa ketika kita baca, coba yuk hari-hari ini kita baca tentang apa yang terjadi ataupun yang tersirat lewat pribadi Yesus, pribadi Allah di situ, saudari. Kita sudah melihat beberapa contohnya, itu hanya beberapa aja, ya. Bagaimana kita baca firman, kita tahu motivasi Tuhan karena kasih, keinginannya itu selalu kehendak Allah dan mempermuliakan. Karakternya juga Anda sudah tahu semua ini, ya. Anda sudah tahu, saya nggak mau ulang lagi, ya, tetapi ini hanya beberapa contoh aja. Tapi kenapa kita perlu kenal firman Tuhan di dalam Petrus bahwa anugerah dan damai sejahtera multiply, berlipat ganda, dilipat gandakan ketika kita mengenal Allah di dalam Yesus, Allah di dalam Yesus dan Yesus, karena Yesus dan Bapa satu, Allah Bapa dan Allah Putra satu, saudari. Anda mengenal Yesus, Anda melihat Allah Bapa di dalam Yesus juga. Nah, itu dia. Terus kemudian di ayat 3-nya kita ngelihat di sini, ya, ada yang dimerahin, ada yang dibiruin, ada yang diijoin, saudari, ya. Bahwa karena kuasa ilahinya telah, ya, kata telah artinya sudah diberikan, sudah dianugerahkan segala sesuatu, ya. Oleh apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, kita semakin tahu bahwa apa yang sudah dianugerahkan. Ya, dan kalau kita ringkas di sini bahwa hal seperti ini kita ngelihat nih, ya, bahwa yang merah ini pengenalan Kristus udah dianugerahkan, ya. Terus kemudian karena pengenalan Kristus dianugerahkan, maka Anda akan tahu bahwa itu datang dengan kuasa yang biru, kuasa yang mulia dan ajaib, janjinya yang berharga dan sangat besar, saudari, ya. Dan ini semua diberikan akhirnya supaya kamu sungguh-sungguh berusaha menambah padamu kebajikan. Ketika kita mengenal Kristus, maka kita akan melihat bahwa ada kuasanya, ada janjinya, ada kodrat ilahi, dan iman kita semakin aktif. Tetapi bukan berhenti sampai situ aja. Keinginan kita mungkin bertambah, sehingga karakter, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih semakin bertambah, gitu saja. Ketika itu semakin bertambah, Anda akan semakin dibuat kerinduan untuk mengenal, giat berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Semakin Anda kenal, semakin bertambah lagi nih. Bukan bertambah artinya belum ada. Semakin kita ngerti, semakin kita bisa mengalirkan, saudari. Jadi pengenalan akan Kristus dan kuasanya itu progresif, semakin dan juga buahnya itu progresif. Progresif arti semakin meningkat, ya, dengan pengenalan akan Kristus. Makanya dikatakan berlipat ganda. Maka damai sejahtera Anda akan berlipat ganda. Anugerah yang Anda melihat lewat kuasanya itu pun, ya, akan berlipat. Kemudian damai sejahtera yang membuat buah roh, karakter Anda mulai menjadi serupa dengan Kristus, bertambah juga. Jadi anugerah, Anda akan melihat kuasa, janji, kodrat ilahi, iman. Tetapi damai sejahtera membuat Anda berbuah di sini, saudari, ya. Nah, itu bertambah-tambah, saudari, ya. Jadi Anda melihat di sini bahwa inilah duduk bersama Kristus. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 6 pakai terjemahan IMB, Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama-sama Kristus Yesus di surga. Jadi Anda ngelihat di sini, inilah duduk bersama Kristus. Dan kita udah belum duduk sama Kristus, saudari? Sudah. Kenapa? Karena kita sudah dibangkitkan. Dikatakan di sini, Dia telah membangkitkan kita. Kalau Dia sudah membangkitkan kita, Dia sudah membangkitkan Anda dan saya, maka juga telah mendudukan kita bersama Kristus Yesus di surga. Tetapi dalam dimensi roh, Anda dan saya secara jiwa nggak merasakan, secara fisik apalagi kita masih tetap di dunia.
ya, tetapi secara roh Anda sudah, saudari, ya. Oleh sebab itulah kita harus kenal tentang duduk bersama Kristus ini, saudari, ya. Ketika kita akan duduk bersama Kristus, malah Anda nggak tahu di sini, maka ya, Anda tahu anugerah Allah dalam kuasanya, janjinya, dan itu akan membuat Anda semakin giat untuk, ataupun membuat Anda semakin kenal dan mendapatkan damai sejahtera, Anda semakin berbuah. Semakin Anda berbuah, ya saudara, Anda melihat di sini bahwa kedudukan Kristus akan membuat Anda berbuah dalam karakter Kristus. Ini ya, tuh pengenalan Kristus berbuah. Kemudian Anda melihat lagi, karena ini Anda akan semakin intim sama Tuhan. Ya, karena Anda akhirnya duduk dengan Kristus itu akan bukan hanya menimbulkan karakter, tetapi karakter itu akan suka sekali dekat sama Tuhan, menimbulkan keintiman. Keintiman membuat Anda semakin mau kenal Kristus, ya kan? Kalau kita pasangan hidup, kita ketika pacaran, itu kita mengenal lewat hubungan yang dekat, gitu ya. Jadi ini ketika kita mulai duduk bersama Kristus, kita semakin, oh, aduh, kok Tuhan baik ya, gitu. Jadi kita mulai mau tambah kenal lagi. Ya. Semakin tambah kenal, kita semakin melihat ya kuasanya, saudari. Ya. Dan ini dia dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita tuh kadang-kadang gagal nggak bisa mengaktifkan kuasa Tuhan karena nggak mengenal Dia. Karena pengenalan akan Tuhan akan membawa kuasa, saudari. Akan memanifestasikan kuasa, otoritas Allah, saudari. Ya. Jadi penting sekali kita kenal apa yang terjadi. Lewat apa yang terjadi, kita bukan hanya tentang kuasanya doang di sini, janjiin doang, ya, tetapi juga di sini loh, saudari, buahnya. Dan Anda tahu ya tadi ya, Anda ngelihat ya, ini terjadi karena anugerah, ini terjadi karena damai sejahtera. Semakin kita bisa mengalami damai sejahtera, maka Anda dimaki-maki orang, Anda tetap sabar, Anda tetap lakukan kebaikan, karena damai sejahtera yang rule, yang mengatur kehidupan kita. Semakin kita nggak punya damai sejahtera, sedikit-sedikit kita akan mulai terganggu, mulai marah, mulai nggak sabar, saudari, ya, nggak menguasai diri, kita nggak tekun. Tapi kalau kita punya damai sejahtera, maka walaupun kita belum berhasil, kita terus tekun, gitu, saudari. Itu dia. Jadi Anda ngelihat tadi, ya, di dalam Petrus itu adalah kebenaran lewat hal ini, saudari. Ya, jadi Anda tahu kita butuh anugerah untuk melihat kuasa, janji, kodrat ilahi. Kita perlu juga damai sejahtera untuk berbuah dalam karakter. Tetapi semua ini butuh pengenalan akan Kristus supaya kita melihat manifestasi dari anugerah yang Tuhan berikan. Karena banyak orang, ya, dia tahu ada kuasa, janji, kodrat ilahi dan iman, tetapi nggak terwujud, nggak terlihat manifestasinya. Kenapa? Karena nggak mau kenal Tuhan. Hanya mau mengenal pribadi Tuhan, hanya maunya lihat kuasanya doang. Gitu ya, saudara. Ya, itu ya. Jadi Anda coba renungkan lewat diagram di sini, saudari, ya. Jadi itu dia. Lalu kita ngelihat kemudian sekarang kita akan ngelihat di sini bahwa kita udah tahu bahwa kita telah didudukan bersama Kristus, ya, karena kita sudah dibangkitkan bersama Dia, saudari. Ya. Jadi kita yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka kita juga telah didudukan bersama Kristus. Itu jangan bimbang. Nah, ketika kita duduk bersama Kristus, lihat apa yang terjadi. Untuk tahu itu, kita lihat dulu apa yang terjadi pada Kristus. Ketika Dia naik ke surga, saudara, ayat Efesus 1, ayat 19-21, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari orang mati, mendudukkan Dia di sebelah kanannya, kanan Allah Bapa di surga. Jadi, lihat ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Anda di mana? Di situ juga. Karena kita dudukkan bersama Kristus, maka betapa hebat kuasanya. Ya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, saudari. Bukan hanya di dunia aja, tetapi di dunia yang akan datang. Ya, jadi lihat. Ketika kita juga bangkit bersama Kristus, duduk bersama Dia, itu Alkitab katakan betapa dahsyat kuasanya. Posisi kita ketika di dalam Kristus, kita memiliki kuasa yang lebih tinggi dari segala pemerintahan. Bukan pemerintah
Ya, termasuk pemerintahan di sini, saudara. Pemerintahan lokal, pemerintahan government, apapun juga. Anda punya posisi lebih tinggi di dalam otoritas lewat doa, lewat persekutuan dengan Tuhan. Lewat penguasa, lebih tinggi dari penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama. Anda lebih tinggi kuasai dari setiap nama penyakit yang bisa disebut. Apapun nama penyakit, Anda lebih tinggi. Iblis pun punya nama, ya itu pun punya kekuasaan, punya kerajaan, ya punya pemerintahan iblis, tetapi Anda duduk bersama Kristus memiliki kuasa yang jauh lebih tinggi dari semua itu, saudara-saudari. Dan kadang kita tahu tapi kita enggak menghidupkannya, itu ya. Jadi inilah posisi Anda dan saya, saudari. Posisi Anda dan saya yang duduk bersama Kristus. Anda dan saya memiliki kuasa yang lebih tinggi ini, ya. Nah, ketika Anda menyadari bahwa kita duduk bersama Kristus, punya kuasa yang paling tinggi, perlu nggak kita bergumul untuk menang? Nggak perlu. Satu, Yesus sudah memenangkan buat kita. Kedua, kuasa kita lebih besar. Kita nggak perlu bergumul. Karena kuasa Kristus kita punya otoritas. Kuasanya, janjinya itu semua kita punya otoritas. Semua harus tunduk. Kan segala sesuatu harus tunduk di dalam Kristus, dan kita ada di dalam Kristus, duduk bersama Dia. Jadi harus tunduk juga semua. Jadi pergumulan kita bukannya untuk menang, tetapi saudara-saudari, pergumulan kita untuk mengenal dan percaya firman. Orang percaya yang semakin dewasa, dia nggak bergumul lagi untuk menang, tetapi dia harus mengenal Kristus dan percaya apa yang dikatakan firman. Jadi ini realitas, inilah saudara-saudari, bukannya munafik. Kita tahu firman, tapi belum tentu di hati kita percaya firman. Kita baca firman, tapi belum tentu kita mengenal pribadi Kristus. Kita hanya tahu bagian janjinya aja, misalkan gitu. Kita hanya tahu otoritas kuasanya, tapi kadang kita nggak tahu isi hatinya, saudari. Ya. Nah, oleh sebab itulah kita butuh hal ini, saudari. Duduk bersama Kristus bukan berarti kita hanya sekedar, oke, saya duduk, saya punya otoritas. Saudara, semakin Anda mengenal Kristus, semakin manifestasi otoritas itu terjadi, dan semakin Anda berbuah. Karena nggak mungkin, duduk bersama Kristus nggak mungkin kalau kita nggak diubahkan juga. Bagaimana Anda dekat sama Tuhan tapi kita nggak berubah? Nggak mungkin. Ya, berubah dalam arti karakter. Ya. Jadi itu adalah satu kesatuan, tetapi lewat pengenalan akan Dia dan mempercayai firman, saudari. Ya, jadi ingat, pergumulan kita bukan untuk menang, tapi untuk mengenal Kristus. Nah, kembali Tuhan ingetin lagi tentang pertempuran kerajaan Yehuda ketika diserang Bani Amon, Bani Moab, saudari. Ya, Yosafat saat itu adalah raja dari Yehuda. Nah, dalam 2 Tawarikh 20 ayat 15, ayat ini kita senang. Camkanlah hai seluruh Yehuda penduduk Yerusalem, Tuanku Yosafat, begini firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Ini ditujukan kepada orang Yehuda dan Raja Yosafat, tetapi ini pun saat ini adalah tentang kita. Kenapa? Anda dan saya nggak usah berperang, Allah yang sudah berperang buat Anda dan saya. Anda dan saya adalah duduk bersama Kristus, punya otoritas. Ya, ini yang terjadi. Perjanjian baru, cerita Yosafat adalah gambaran yang terjadi dalam perjanjian baru. Anda duduk bersama Kristus, Anda nggak usah berperang, tapi bagian kita butuh untuk percaya. Oleh sebab itu, ketika Yosafat dikasih tahu, kamu nggak usah berperang, Allah. Tapi bukan berarti dia nggak melakukan apa-apa. Di ayat selanjutnya, di ayat 17, kamu nggak usah bertempur. Tetapi ada bagian yang harus dia lakukan. Berdirilah di tempatmu. Kata berdiri di sini artinya stand firm. Artinya juga bisa itu stand still. Jangan goyah. Berdiri kokoh. Jangan goyah. Jangan mau digeser. Di dalam firman Tuhan, Kolose 1 katakan berdiri teguh. Jangan bergoncang, jangan bergoyah, jangan mau digeser dari apa? Pengharapan Injil, saudara. Jadi bagian kita adalah jangan mau digeser, jangan mau bergoncang pengharapan kita daripada apa yang dijanjikan firman Tuhan. Walaupun keadaan yang diperlihatkan, walaupun secara fakta
itu kelihatannya tambah buruk. Anda sudah percaya, sudah berdoa, Anda sudah tahu janji Tuhan. Contoh kita misalkan sakit. Tuhan bilang melalui Yesus menyembuhkan saya, tapi saya nggak ngelihat, malah semakin banyak sakit, semakin buruk. Jangan bergeser. Jangan mau digoyahkan. Anda percaya pada janji kelimpahan Tuhan mencukupkan kebutuhanku, menurut kekayaan kemuliaannya, tetapi semakin kita ngelihat tabungan kita semakin minus, terus kebutuhan semakin membesar, jangan mau digeser. Itu maksudnya. Karena ketika Tuhan janji, itu pasti terjadi. Tetapi Tuhan kadang pakai supaya kita mengenal Dia, supaya kita bertumbuh, karakter-karakter ketekunan, kesetiaan, itu bertumbuh di dalam kita, saudari. Jadi, Anda disuruh berdiri teguh, walaupun fakta, walaupun berita-berita yang Anda terima di pikiran Anda, di kuping, masuk ke pikiran, itu negatif terus, hal-hal yang tambah buruk, tambah jelek keadaan. Jangan mau melepaskan pengharapan Anda. Anda tetap percaya, firman gak mungkin salah. Jangan mau digeser. Itu artinya berdiri teguh. Stand still, gitu ya. Jadi stand strong, berdiri teguh, gitu ya. Terus kemudian dikatakan, tetap di tempatmu. Saudara, tempat kita oleh pengorbanan Yesus, penebusan Yesus adalah anak Allah. Kita itu dijadikan bukan hanya ditebus, tetapi dijadikan anak Allah, saudara. Kekristenan adalah satu-satunya yang membuat orang yang percaya kepada Dia jadi anak Allah. Enggak ada agama lain. Agama lain kasih unjuk jalan ke nirwana lah, jalan ke surga, tetapi tidak ada yang membuat kita jadi anaknya. Kenapa, saudara anak? Karena posisi anak inilah yang membuat Anda dan saya dilindungi. Ketika Anda punya anak Anda itu punya masalah, Anda pasti rela untuk berperang buat anak Anda. Ya kan? Ini posisi yang paling aman. Tetapi ya firman Tuhan juga katakan bahwa kalau kita anak, Roma 8:17, maka kita ahli waris. Anaklah yang menerima warisan. Tetapi kebenaran firman Tuhan katakan, maksudnya apa kita ahli waris? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah adalah hak Anda sebagai warisan dari Allah. Warisan dari Yesus. Janji-janji Allah bukan Anda terima karena Anda berperang. Bukan karena Anda berusaha. Tetapi karena Anda percaya Anda anak Allah, Anda menerima warisan, yaitu janji-janji Allah. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Semakin kita dewasa, kita nggak berusaha untuk mendapatkan. Semakin kita mempercayai janji Tuhan dan berdiri pada posisi sebagai anak, menerima janji itu, maka damai sejahtera akan mengalir, saudari. Damai sejahtera itu bertambah dengan pengenalan akan Allah. Ketika kita tahu bahwa, oh Yesus telah menjadikan kita anak Allah, karena pengenalan akan Allah juga melihat karyanya, maka kita tenang. Sebagai anak, saya adalah ahli waris janji-janji Allah. Oh, bagaimana? Nggak ada ya yang mengajarkan ini, tapi ini kebenaran, saudari. Kita sering berusaha, nggak salah sih berusaha, aduh saya harus sungguh-sungguh. Kesungguhan itu adalah untuk membuat jiwa kita, pikiran kita tunduk pada pikiran Kristus, bukan untuk berusaha mendapatkan. Ingat ya, usaha kita adalah bagaimana membuat pikiran kita tunduk pada kebenaran salib Kristus. Itu. Karena seringkali kita pasti pikiran, aduh, gak bisa, gak mungkin nih kalau kita selalu mau dengar hal-hal yang kawan kelabu. Karena dunia manusia itu, saudara, lebih peka pada hal yang negatif daripada berita yang positif. Anda pasti tertarik pada berita-berita yang negatif. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena sekeliling kita semua berita yang negatif itu yang menjual. Akhirnya masuk ke kita gitu. Ya. Sebab itu bagaimana cara supaya nggak negatif? Ya jangan baca yang negatif. Jangan terlalu banyak baca-baca berita-berita medsos, tapi baca banyak berita firman Tuhan. Ya, itu dia, saudari. Ya. Jadi
luar biasa. Lalu kemudian yang ketiga, lihat kemenangan dari Tuhan. Gitu. Lihat kemenangan Tuhan Yesus, bukan kemenangan kita. Dia sudah berperang, dia sudah menang. Iblis sudah dikalahkan dan dijadikan arakan untuk ditontonkan karena dia kalah. Ya. Oleh sebab itu bagian kita bukan melihat apa yang diperbuat iblis. Iblis itu akan tetap mengaung-ngaung, saudara. Dia sudah dikalahkan tapi dia bisa mengaung, membuat Anda gentar. Gitu. Ya. Kalau kita semakin melihat, mendengar suara iblis, kita semakin takut, nggak berdaya. Tetapi makanya untuk cara melihat kemenangan Yesus adalah mata kita tertuju kepada Yesus. Maka iman kita timbul. Dan iman kita timbul. Ya, 1 Yohanes katakan, siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Yaitu yang punya iman. Saudara-saudari, iman ini yang mengalahkan. Karena Yesus sudah kalahkan, maka kita bisa melihat kemenangan itu. Ya. Lalu kemudian dalam firman Tuhan, kenapa kita mesti melihat pada Yesus, mata kita tertuju pada Yesus? Karena Yesus sendiri adalah ya bagi semua janji Allah. Ketika kita melihat Yesus, kita melihat, oh, semua janji Allah adalah ya. Kenapa? Karena warisan. Ya kan? Warisan buat saya. Ketika kita ngelihat diri kita, waduh, aku nggak layak, aku gagal, aku nggak bisa apa-apa. Ya, saudara, ketika kita ngelihat keadaan tambah buruk, banjir makin parah, keuangan makin drop, saudara, penyakit makin A, B, dan C. Tapi ketika kita ngelihat Yesus, hey, Yesus menjadikan saya anak, sehingga saya ahli waris dari janji-janji Allah. Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Apalagi yang nggak bikin kita tenang. Semakin kita mikirin tentang masalah, berita-berita buruk, teror-teror dari si iblis, si jahat dunia, kita nggak akan punya damai sejahtera, kita nggak akan punya mau jadi percaya. Dan kita dibuat nggak berusaha, nggak mengenal, atau kita dibuat nggak mengenal Tuhan kita. Dan Hosea katakan, umatnya nggak mengenal Tuhannya, binasa. Saudara. Binasa artinya nggak berdaya. Ya. Jadi ini yang Tuhan mau buat kita, saudara. Jadi didudukan bersama Kristus, kita butuh pengenalan akan Allah, sehingga kita lewat firman, sehingga dengan cara kita percaya pada firman. Dan kita lakukan dengan ini. Ya, berdiri teguh pada pengharapan Injil, sadari posisi kita, lihat kemenangan Yesus. Tetapi ketika orang Yehosafat berperang melawan Bani Amon, Bani Moab, Tuhan bilang mau berperang buat mereka, Tuhan berperang buat mereka. Lalu nggak begitu aja, saudari. Ya, Yehosafat mulai suruh, dan ini juga tuntunan buat kita. Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Ayat 21, tadi 17, ayat 21, 2 Tawari 20 ayat 21. Sesudah ia berunding dengan rakyat, keluarlah ia ke hadapan mereka yang dipersenjatai. Ia menunjuk mereka yang akan bernyanyi bagi Yahweh, mereka yang sungguh-sungguh memuji dalam keindahan kekudusan, serta mereka yang berkata bersyukurlah kepada Yahweh, kepada Allah, ya, karena kasih setianya untuk selamanya. Ada 3 hal lagi, saudari, yang dilakukan. Dia menunjuk orang-orang yang bernyanyi kepada Yahweh. Artinya apa? Kita harus memenuhi hidup kita dengan pengenalan akan Allah, akan kebaikannya, keindahannya, kemurahannya, keajaibannya, sehingga kita bisa bersyukur. Anda nggak bisa bersyukur kepada Tuhan karena kalau kita nggak kenalin kebaikannya, keindahannya, kemurahannya, keajaibannya. Keluar biasaan Tuhan. Ya kan? Jadi ketika mereka menyanyi, ini bukan yang munafik. Sekarang kita, manifestasi kita, hidup kita ini dituntun dengan kayak begini, ini sekarang dalam perjanjian baru, artinya apa? Anda belajar kenal Tuhan, kebaikannya, keindahannya, kemurahan pribadi Tuhan ini. Sehingga apa? Bersyukur. Kita bukan bersyukur karena keadaan doang. Kalau keadaan doang, keadaan kadang-kadang sebelum menjadi baik, drop dulu ke bawah. Ya, tapi ketika kita melihat, mengenal pribadi Allah, maka kita akan selalu senantiasa bersyukur. Lalu kemudian, memuji dalam keindahan kekudusan. Saudara-saudari, Allah itu kudus. Ketika mereka memuji dengan sungguh-sungguh, artinya ada kekudusan, itu artinya ada kehadiran Allah. Sebab Allah itu kudus. Ketika Allah hadir, maka itu kekudusannya dialami, dirasakan, disadari. Oleh sebab itu, bagaimana kita ya berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan, kita menyadari ya kehadiran Tuhan setiap hari.
Dan ketika dia hadir, saudara, kekudusannya pun juga. Anda tahu nggak? Ketika kekudusan Tuhan hadir, iblis nggak bisa dekat Anda. Nggak ada yang tidak kudus yang bisa mendekat. Kuasa-kuasa gelap nggak bisa. Anda nggak usah tengking. Kekudusan Allah itu sudah menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Yang menjadi masalah kita tengking terus, kita jadi nggak damai karena saya belum tengking, saya belum tutup bungkus. Karena kita nggak menyadari kehadiran Tuhan yang dahsyat yang menyertai Anda dan saya. Kenapa? Karena Dia berjanji kok bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Ketika Dia berjanji menjadi kita selama-lamanya, mungkin kita nggak ngalamin, nggak ngerasakan secara jiwa, tetapi kebenaran itu adalah roh. Nggak perlu kita alami secara ataupun sadari secara jiwa. Kita nggak sadari secara jiwa, nggak ada masalah. Tetapi Dia hadir. Kalau Dia hadir dengan kekudusannya, keinginan berbuat dosa nggak bisa, saudara. Ya, yang menjadi masalah adalah kita lebih menyadari kehadiran diri kita, keberadaan diri kita, dan sekitar kita. Kita lebih menyadari hal-hal yang buruk di sekitar kita. Misalkan game, kabar-kabar, berita-berita yang menakutkan, pornografi. Kita lebih menyadari hadir itu, akhirnya jatuh. Tapi ketika kita mengalami ataupun menyadari kehadiran Tuhan yang kuat, yang kudus, maka ketika ada hal yang buruk yang diperlihatkan si iblis, baik pornografi, hal yang nggak enak, yang nggak nyaman, yang mengerikan, kita nggak akan down, kita nggak akan jatuh, saudara. Ya, kita nggak usah bergumul, tetapi semakin kita menyadari Tuhan, maka iblis nggak bisa apa-apa, godaan nggak bisa mempan, saudara. Ya, itu dia. Kemudian, lalu bersyukurlah kepada Yahweh karena kasih setianya, saudara. Tuhan suruh kita mengenal kasih setia, kesetiaan Tuhan. Bukan kesetiaan kita. Kesetiaan kita, itu artinya ya malu kita kalau kita bilang saya setia. Apakah Anda setia memberi? Apakah Anda setia ya dalam berdoa, baca firman? Makin kita pretelin, kita semakin menyadari, wow, kita nggak ada apa-apanya. Tapi kita semakin memikirkan kesetiaan Tuhan, wow, kita tenang, dan akhirnya timbullah, saya pun bisa, saya pun akhirnya terdorong, ya, timbul karakter setia itu. Jadi Anda melihat sendiri, ketika Anda disuruh mengenali Tuhan, lewat peristiwa Yosafat ini, ya di dalam 2 Tawari 20, Anda disuruh percaya firman, lalu Anda disuruh kenali Tuhan. Di sini bagian ini kenali Tuhan, saudara. Sehingga kita bisa bersyukur, kita bisa sadar kehadiran Dia, kita bisa tahu kesetiaan Tuhan tidak akan berlalu dalam hidupku. Maksudnya jangan penuhi kita dengan suara intimidasi, musuh, kekecewaan, ketidakkudusan, ya, cobaan-cobaan. Jangan percaya bahwa Tuhan gak hadir atau jauh. Jangan percaya Tuhan gak mendengar dan menjawab. Dia setia, bagaimana gak menjawab? Ya, mungkin Anda sebagian bertanya, Pak, tapi saya belum melihat jawaban saya. Teguh pada Injil, pengharapan Injil. Kalau Anda belum lihat bukan berarti itu tidak akan terjadi. Ya, janji Tuhan gak terjadi, enggak. Ya, ini dua hal ini ataupun dua ini, saudara. Jadi Anda melihat di sini duduk bersama Kristus. Kita dibuat untuk percaya firman dan mengenali pribadi Allah. Ini adalah bagian kehidupan orang percaya. Semakin kita lakukan ini, maka kasih karunia dan damai sejahtera Allah semakin bertambah, berlipat ganda. Anda semakin berbuah roh, ya, ini lihat, Anda semakin berbuah roh, karena damai sejahtera akan membuat Anda memiliki karakter Kristus. Anugerah Tuhan, Anda semakin melihat anugerah Tuhan, akan melihat janji, kuasa, kodrat ilahi ada pada Anda. Sehingga Anda sama seperti Yesus di muka bumi, iman kita juga semakin aktif, saudara. Amin. Ya. Jadi saya berharap lewat PA ini kita mengenal Dia, mengenal kebenaran, lalu hidupi kebenaran itu, saudara. Dan ini sudah kita lihat. Jangan mau, saya tahu hari-hari ini kita mungkin ada masalah, ada pergumulan.
Tapi ini kesempatan. Jangan penuhi diri kita, pikiran kita, jangan mau. Kadang-kadang kita nggak mau tetap masuk, dia kan? Saya nggak mau mikirin yang buruk, tapi aduh masalah ini terlalu menekan. Masuk pikiran itu. Nah, Anda bisa dengan mulai membuat diri Anda belajar firman. Kenali Tuhan. Belajar firman. Kalau Anda jadi down, banyak pikiran negatif, jangan nggak datang ke gereja, jangan nggak ikut PA, justru harus makin kita mau penuhi dengan kebenaran firman dan pengenalan akan Allah, saudari. Jangan mau dibodohi, oke ya? Demikian minggu ini firman Tuhan, kita akhiri pembahasan duduk bersama Kristus, renungkan, lakukan itu. Tuhan berkati kita semua.